angin di Madinah tuh kayak gitulah. Kita lagi check in, anak kita lari gitu. Kita ngejar dulu apa kita nggak bakal bisa berangkat. Ada yang nanya, Mama Ruby karantina nggak? Hai semua, assalamualaikum, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balik lagi di The Ruby Sam Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya bakalan cerita perjalanan kita kemarin, saya dan Ruby dari Indonesia ke Madinah, Arab Saudi. Gimana sih persiapannya, terus juga apa aja syarat-syaratnya sebelum kita terbang ke Madinah, terus berkas apa aja sih yang harus kita siapin sebelum kita berangkat ke Madinah. Jadi kalau gitu simak terus videonya sampai habis. Nah teman-teman, bagi yang nanya, Mama Ruby mana nih vlog perjalanannya dari Indonesia ke Madinah? Nah teman-teman, jadi tuh saya enggak sempat ngevlog karena keadaan saya itu lagi sakit gitu. Pokoknya sakit gimana ya, dibilang parah juga nggak begitu parah sih, tapi dibilang kalau mau ngevlog juga nggak enak karena emang lagi nggak enak badan gitu. Jadi pasti nggak konsentrasi gitu nantinya. Makanya saya nggak ngevlog, paling cuman update story aja di Instagram gitu. Terus banyak banget nih yang DM ke saya, Mama Ruby persiapannya apa aja sih? Karena saya tuh juga mau berangkat ke Saudi bareng anak. Terus juga ada juga yang saya mau ke Dubai bareng anak. Apa aja yang perlu dipersiapkan di bandara Soekarno-Hatta gitu, apa yang ditanyain di bandara nanti gitu. Karena ada juga salah satu dari Instagram, salah satunya gini, Assalamualaikum, apakah kemarin waktu balik ke Saudi perlu karantina? Lalu apakah di Jakarta ada syarat-syarat sebelum penerbangan? Dibikinin vlognya dong pengalaman perjalanan kemarin, syukron. Nah jadi karena banyak yang minta gitu cerita perjalanan saya kemarin sama Ruby, nah sekarang saya mau ceritain gitu. Apa sih bolak-balik aja ngomong dari tadi. Nah kemarin kan saya itu melakukan perjalanan cuman berdua Ruby, jadi ada hal-hal juga yang harus dipersiapkan nih kalau kita bawa anak saat kita melakukan perjalanan, apalagi naik pesawat, apalagi berjam-jam gitu di pesawatnya nanti. Nah pokoknya yang pertama itu pakaian anak itu atau baju anak itu ya harus nyaman gitu ya, agak tebel juga karena kan nanti di pesawat itu dingin ya kan gitu ya, walaupun nanti kita dapat apa sih, kalau di Saudi Airlines itu kita dapat selimut gitu, dapat bantal juga, jadi nggak usah khawatir juga. Terus juga jangan lupa pakein kaos kaki buat anak gitu. Terus juga kita kalau bisa reservasi dulu atau pesen bangku kursi ya, maksudnya kita pilih kursi yang dekat toilet kalau misalnya kita sering beseran orangnya gitu, terus anak kita juga sering pipis gitu yang masih pakai pampers sih ya aman-aman aja gitu, tapi kalau bisa sih ya deket toilet. Terus juga biar anak-anak ngebosen itu kita pilih kalau bisa kursi yang deket jendela gitu supaya dia tuh bisa ngeliat pemandangan gitu, biar nggak bosen lah intinya gitu. Terus juga siapin keperluan anak, apalagi anak masih di bawah balita gitu, kayak mainan favorit dia, terus juga cemilan, snack, susu gitu. Itu menurut saya wajib banget sih dibawa, air minum gitu. Tapi kalau anak yang udah gedean kayak Ruby sih ya alhamdulillah sih itu bisa diajak kompromi, bisa paham dia apa yang kita omongin. Tapi kalau misalnya balita yang masih belum bisa ngomong, umur 3 tahun 2 tahun itu kan kesian gitu kalau nanti nangis di pesawat, kan ganggu yang lain juga kan gitu. Terus juga kalau saya tuh ngobrol sama anak, sama Ruby, kalau nanti kita di perjalanan tuh bakal begini Ruby, kita tuh di pesawat nanti bakal lama 9 jam, kita nggak bisa keluar dari pesawat. Ya walaupun dia nggak paham gitu, tapi ya kita omongin aja gitu. Menurut saya sih pasti dia paham sih, apalagi seumuran Ruby kan gitu. Pokoknya kita obrolin lah keadaan nanti di pesawat seperti apa. Terus juga yang nggak kalah pentingnya nih, soal tas, koper kita, bawaan kita. Itu kan tas ada yang masuk ke bagasi dan ada juga yang boleh masuk ke cabin atau yang kita tenteng sendiri itu ke pesawat gitu. Nah, kalau kita bawa anak apalagi 2 sampai 3 itu kalau bisa hand carry atau tas yang kita bawa di cabin itu kalau bisa ya cukup 1 lah gitu. Jangan banyak-banyak karena itu repot banget, apalagi kita bawa anak yang masih di bawah umur. Misalnya anak kita lari-larian, terus tas kita juga nanti siapa yang jagain gitu, apalagi kita berdua-dua doang kan. Saya aja yang punya anak 1, Ruby, itu ribet banget. Saya cuma bawa koper 1 sama tas gemblok 1, saya pakai tas gemblok. Kalau berpergian tuh saya sukanya pakai tas punggung, tas ransel gitu. Nah itu tuh saya repot banget teman-teman. Gimana ada tuh saya ketemu dia nikah sama orang Pakistan. Nah itu bawaannya banyak banget, akhirnya saya bantuin juga gitu. Anaknya padahal cuma 1, tapi dia bawaan di samping kiri 1, di samping kanan 1, di tenteng 1, 3 gitu. Mungkin karena dia overload kali ya.
bagasinya waktu itu, jadinya dia mau nggak mau ya terpaksa bawa tentengan banyak daripada bayar mahal gitu. Itu sih makanya saya bantuin nenteng juga gitu. Itu kalau bisa jangan bawa tas yang masuk ke cabin itu banyak-banyak gitu. Oke, pokoknya itu tipsnya kalau kita bawa anak ya. Dan terus apa syarat-syaratnya kalau misalnya kita ke Saudi? Yang pertama itu sebelum pergi kita itu harus PCR gitu. Saya harus PCR, saya yang harus PCR. Waktu itu saya PCR itu 275.000 gitu. Kalau bisa 72 jam sebelum keberangkatan kita harus PCR. Tapi kalau saya itu sehari sebelum keberangkatan gitu. Jadi kalau saya waktu itu Jumat berangkat, nah saya itu Kamis pagi PCR. Jadi malamnya itu udah ada hasil gitu. Pokoknya sehari sebelum keberangkatan deh kalau bisa. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita 3 hari sebelum keberangkatan kita udah PCR, takutnya kan pesawat kita delay karena mungkin ada kerusakan atau mungkin cuaca. Nah itu kan hasil PCR kita masih ada waktu gitu 2 hari ya kan, 48 jam ya gitu. Jadi meminimalisir keadaan yang enggak kita inginkan gitu. Jadi kalau bisa sehari sebelum keberangkatan aja kalau menurut saya gitu. Nah PCR-nya, hasil PCR-nya nih alhamdulillah negatif. Jadi nanti keluar kayak gini. Dan juga ya PCR-nya itu di tempat yang udah ditentukan sama maskapai Saudi Airlines. Saya nggak tahu kalau misalnya Emirates atau penerbangan lainnya selain Saudi Airlines itu bebas nggak untuk tempat PCR-nya, bebas nggak tahu. Tapi kalau Saudi Airlines itu ditentuin teman-teman. Oh iya, untuk PCR kita tuh nggak bakal bisa berangkat kalau nggak ada hasil tes PCR gitu. Jadi ini amat sangat penting nih PCR di bandara. Menurut saya sih kayaknya kalau ke Dubai juga gitu. Pokoknya ke negara manapun ini PCR wajib. Untuk saat ini ya, di masa pandemi kayak gini, ini tuh wajib teman-teman PCR. Kalau bisa sehari sebelum keberangkatan. Pokoknya dikira-kira aja lah. Ini kan hasilnya itu keluar pokoknya 24 jam. Kalau bisa sih sebelum itulah 24 jam. Karena ini berlakunya 72 jam ini hasilnya. Oke. Saya waktu itu di Kartika Pulau Mas Hospital gitu, berbentuk kayak gini. Nanti kita dikirimin via WhatsApp, terus kita fotokopi sendiri di tukang fotokopi juga gitu. Terus juga kalau Ruby nggak vaksin dia gitu, karena kan belum ada vaksinnya juga kan, Ruby belum 5 tahun, jadi nggak wajib vaksin. Dan di Saudi juga nggak ditanyain, di bandara juga nggak ditanyain sih gitu. Dan terus juga suami kamu yang punya suami orang Saudi gitu, dan kamu pengen berpergian sama kayak saya nih cuman sama anak doang, itu kamu harus tasjil kudum min absyir. Terus tasjil kudum itu apa ya? Arrival registration gitu. Pokoknya di sini tuh ada nama, ada paspor number, ada birthday, ada igama number, nationality, registration number, registration date. Jadi itu tasjil itu daftarin, harus daftarin. Di situ ada pilihannya. Jadi kayak ziarah muhassan atau ziarah ghair muhassan. Jadi kalau ziarah muhassan itu orang yang mau ziarah ke Saudi tapi dia udah vaksin. Kalau yang ghair muhassan itu yang belum vaksin. Jadi di situ ada pilihannya tuh di aplikasi itu dari Absyir. Nah nanti kalau Baba Ruby nih kirimin saya via WhatsApp bentuknya PDF. Nah saya itu fotokopi ke tukang fotokopi gitu. Dan kalau bisa 72 jam sebelum keberangkatan. Sama deh sama kayak PCR tadi. Itu pokoknya yang suami kamu orang Saudi pasti tahu ya, tasjil kudum. Sebenarnya ini nggak wajib difotokopi, tapi Baba Ruby bilang siapin aja gitu. Takut-takut ditanyain. Terus juga jangan lupa tawakalna nih, tawakalna ya. Kalau misalnya kita tuh udah vaksin di Indonesia ataupun di Saudi, bukti kalau kita udah vaksin lah pokoknya gitu ya. Ini kalau bisa difotokopi juga nih tawakalna gitu ya. Selanjutnya ada taksyirah khuruj. Ini tuh electronic exit re-entry visa atau single with return before. Oke, jadi ini tuh khurujil audah. Khurujil audah. Ini tuh kayak misalnya jadi nih zaujal muwatan atau istri orang Saudi itu kalau keluar Saudi itu harus izin gitu. Nah izinnya ini dia izinnya. Jadi kalau mau izin sebulan itu harus bayar 200 real gitu. Terus kalau misalnya 2 bulan itu 200 real juga. Nah kalau misalnya kita izin mau liburan 3 bulan di luar Saudi, nah itu kita bayar 300 real. Kalau 4 bulan ya 400 real gitu. Jadi saya fotokopi juga nih, takut ditanyain. Ini enggak wajib ya, cuman saya jaga-jaga aja gitu, ikhtiyat gitu. Nah jadi 4 ini ya teman-teman yang saya fotokopi nih, 4 lembar ini yang saya fotokopi. Yang wajibnya itu PCR, wajib banget itu ditanyain. Sama tawakalna sih. Pokoknya dokumen-dokumen yang
yang mungkin nanti bakalan ditanya di bandara itu difotokopi aja buat siap-siap gitu. Oke. Terus ada yang nanya, Mama Ruby karantina nggak? Nah, jadi saya itu nggak karantina karena saya zaujal muwatin. Jadi saya itu karena istri orang Saudi nggak dikarantina. Jadi yang nggak dikarantina itu siapa aja nih? Orang-orang yang punya paspor diplomasi itu nggak dikarantina gitu. Terus juga kayak orang-orang yang mau ngirim obat-obatan itu nggak dikarantina gitu. Terus juga yang kerja di maskapai penerbangan, misalnya kayak pilotnya, kayak pramugarinya, kayak tukang masaknya, pokoknya yang berhubungan dengan penerbangan itu nggak dikarantina. Dan tapi itu pun tergantung dari Wizaratus Shihah gitu di bandara. Kayak misalnya ada tamu kenegaraan misalnya gitu, kayak menteri, kayak misalnya Pak Jokowi kesini gitu. Nah itu tuh tergantung dari Wizaratus Shihah yang ada di bandara, teman-teman. Itu kan istilahnya kayak pertemuan politik gitu ya. Mungkin apa cuma di tes antigen doang, apa mungkin disuntik, apa mungkin langsung di vaksin yang ketiga, saya nggak tahu. Pokoknya itu semua tergantung Wizaratus Shihah, teman-teman, yang ada di bandara. Apalagi urusan politik gitu. Oke. Terus juga kayak dia mau kerja di Saudi dan dia sama muraqib. Muraqib itu kayak misalnya saya nih mau kerja. Nah, di Indonesia itu bos saya itu harus ke Indonesia gitu. Jadi harus bareng sama saya. Nah, itu enggak dikarantina. Tapi kalau misalnya saya kerja ke Saudi sendiri, nah itu harus hajur. Hajur itu harus karantina gitu. Entah 5 hari, entah 7 hari. Pokoknya itu semua tergantung Wizaratus Shihah di bandara, teman-teman. Gitu. Apalagi kita belum vaksin ya, belum lukoh. Gitu. Pokoknya inget ya, PCR, intinya PCR sih, karena lagi di bandara itu banyak banget yang PCR-nya itu udah lewat. Mungkin dia nggak tahu masa PCR-nya itu berapa hari, makanya dia sampai kelewat gitu. Ini kelewat, akhirnya dia nunggu lagi ya. Saya nggak tahu deh, itu dia jadi berangkat atau enggak. Itu di bandara saya nemuin banyak banget masalah kayak gitu. Makanya kita harus siapin dokumen yang mungkin ditanyain atau mungkin nggak ditanyain, itu kita siapin aja. Itu intinya. Dan anak juga harus sehat. Ya intinya kalau bawa anak juga nih, ini karena anak kendala banget ya saat kita berpergian jauh, apalagi naik pesawat, apalagi kita cuma sendiri, semua kita yang handle gitu, barang lah, dokumen lah, paspor, pokoknya jangan lupa deh, jangan sampai ketinggalan paspor, karena kita kan hektik banget tuh pasti kan, kita lagi check in, anak kita lari gitu, kita ngejar dulu apa kita, gitulah pokoknya, aduh. Jadi kita harus banyak ngobrol juga sama anak sih. Kalau saya sih banyak ngobrol sama Ruby, nanti Ruby kalau mama gini-gini harus diem ya, Ruby harus pinter ya gitu. Tapi alhamdulillah sih dia ini sih ngerti gitu, paham ya, mungkin karena udah gede juga kan, udah mau 5 tahun gitu. Jadi gitu teman-teman. Oke, sekian dulu info saya kali ini. Aduh, angin kenceng banget tuh. Angin di Madinah tuh kayak kalau misalnya udah dingin banget tuh dia sampai gitu, bunyinya tuh kayak gitulah, dengar suaranya tuh kayak gimana gitu. Oke teman-teman, sekian dulu info saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa terus like, comment, and subscribe. Channel ini semakin berkembang, nggak ada orangnya di sini, nggak ada yang bilang bang. Terus semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sehat terus untuk kalian semua. Masalamah.